Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya banggakan dan saya hormati dan yang saya apresiasi tinggi-tingginya setelah membimbing saya sampai saat ini yaitu Ustadz Hamdan selaku guru PAI saya. Yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman kelas 12, semoga Allah mempermudah pembelajaran kita hari ini dan juga dalam keadaan sehat walafiat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Puji syukur hanya milik Allah yang mana dengan karunia-Nya, dengan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan daring ini dan dalam keadaan sehat walafiat, serta kita mendoakan semoga teman-teman atau saudara kita atau orang tua kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah jauhkan dari segala macam penyakit dan semoga cepat selesai COVID-19 ini. Alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini insya Allah kita akan membahas bab 2 berpikir kritis, yang mana sebelumnya kita tahu sendiri teman-teman ya, bahwasanya minggu kemarin kita telah membahas surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 terkait tajwid, terkait bacaannya, terkait hadis terkait, dan juga sebagainya teman-teman ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang berpikir kritis, yang mana di sini ada peta konsepnya, itu pertama, menganalisis dan mengevaluasi makna berpikir kritis. Kedua, keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang berakal atau ulil albab ya, albab. Oke, albab biasanya orang-orang yang berakal gitu. Karena katanya jamak gitu, orang berakal gitu. Tiga, manfaat dan hikmah berpikir kritis. Nah, ntar kita di sini diberitahu bagaimana sih manfaat yang dari bagaimana berpikir kritis itu, manfaat dan hikmahnya gitu. Nah, keempat, sikap dan perilaku berpikir kritis. Nah, kelima, penutup insya Allah. Baik, sebelum saya mulai, bagaimana kabar teman-teman semua? Baik semua ya teman-teman ya? Amin, insya Allah baik semua ya. Semoga Allah mempermudah urusan kita dan mempermudah kita dalam menuntut ilmu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, ada gue kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Nah, di sini teman-teman. Maaf. Bila terkait dari soal Al-Imran 190 sampai 191. Nah, di sini ialah berpikir kritis yaitu sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Artinya apa teman-teman? Ketika kalian mendapatkan informasi yang memang masih simpang siur, nah di sini kalian berusaha untuk tidak menerimanya mentah-mentah. Artinya ketika ada contoh, ada berita yang memang sekarang COVID-19 ini sudah berakhir atau COVID-19 ini hanya sebuah, apa nama bahasanya ya, hanya sebuah konspirasi. Nah, kita pikir lagi dengan cara sadar dan kita menafsirkan, benar nggak ya seperti ini, benar nggak seperti ini. Nah, ketika kita sudah secara sadar berpikir, nah nanti akan timbul namanya pertimbangan-pertimbangan di dalam diri kalian kayak gitu. Nah, ketika adanya pertimbangan dan adanya pengalaman dari sikap reflektif kalian. Nah, sehingga kalian itu ketika sudah mempunyai pemikiran yang benar, nah kalian akan sanggup untuk melakukan tindakan kayak gitu. Nah, selanjutnya berangkat dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha memahami dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Oke. Kalau berangkat dari kajian terhadap ayat Allah atau dalam Al-Qur'an, teman-teman. Nah, ketika kita mempunyai suatu pandangan atau suatu informasi gitu. Nah, kita di sini wajib untuk memahaminya. Yang mana terutama jelas ya, sumbernya itu Al-Qur'an dan Sunnah atau Al-Qur'an hadis gitu. Nah, sehingga kita bisa menganalisis dan merenungi kandungannya. Seperti apa yang memang disampaikan ketika kemarin, yaitu pembelajaran surah Al-Imran ayat 190 dan 191, yang mana kita diminta untuk berpikir kritis gitu. Diminta untuk berpikir apa-apa yang memang Allah ciptakan seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memikirkan, sudah menganalisis dan serta merenungi kandungannya, nah di sini kalian harus menindaklanjutinya dengan sikap dan tindakan positif.
Artinya apa? Menerapkan ilmu-ilmu yang ada atau menerapkan pemikiran-pemikiran yang memang terdapat dalam Quran dan hadis gitu teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Mustaji. Nah, ia memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya adalah kemampuan berpikir kritis, merupakan kemampuan membuat ramalan. Oke. Namun ramalannya tidak ini ya teman-teman ya, ramalannya tidak keluar dari ajaran Islam yang memang semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sepakat kita ya? Sepakat. Oke. Yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah. Nah, seperti itu. Seperti memperkirakan apa yang terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi alam sekitar kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menganalisis, kita boleh saja berargumen, teman-teman. Boleh saja berargumen dan boleh saja mempunyai pendapat. Namun membuat ramalan boleh, namun kita tidak boleh mempercayainya itu mutlak gitu, teman-teman. Semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, sehingga teman-teman di sini bijak dalam menghadapi masalah gitu. Oke, contoh kalian teman-teman yang kelas 12 nih. Besok kayaknya soalnya saya mau kerja di Yamaha, saya kerja mau di Honda atau saya mau kerja di kementerian deh bahasa kayak gitu. Nah, di sini kan kita hanya berangan-angan gitu, namun kan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang mana jalan Allah pasti yang terbaik, teman-teman. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini teman-teman, keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang berakal, teman-teman. Oke? Jadi ada keterkaitannya. Berpikir kritis itu berpikir yang memang tidak mentah-mentah menerima pemikiran orang lain dan dicari tahu dan ciri-ciri orang berakal. Nah, di sini teman-teman. Dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekadar masa depan dunia, nah, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Berpikir sebelum tidak, itulah moto yang harus menjadi acuan orang cerdas. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman diminta berpikir atau kita diminta untuk berpikir lebih jauh, bukan terkait masa depan kalian mau jadi orang kaya, menjadi YouTuber atau sebagainya. Tapi di sini kita diminta untuk berpikir bahwasanya hidup setelah ini yaitu di akhirat gitu. Apa sih yang akan disiapkan gitu loh. Nah, di sini kita sudah dikasih tahu bahwasanya kisi-kisinya itu kebaikan dan keburukan gitu akan menentukan kita nasib kita di akhirat, teman-teman. Apakah kita akan di akhirat nanti akan bahwasanya timbangan kebaikan kita berat atau timbangan keburukan kita berat, kan gitu kita tentukan dari sini, teman-teman. Nah, jadi di sini kesinambungannya ialah di sini berpikir sebelum bertindak, teman-teman. Nah, jadi ketika kita mau bertindak, kita mikir dulu, oh bagaimana nih efeknya nih? Wah, bagaimana nih kalau saya mengerjakan ini? Wah, apa sih efeknya kalau saya ngerjain ini? Nah, selanjutnya itu merupakan moto orang yang cerdas, teman-teman. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kemarin menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan. Oke? Jauh, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja, hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yaitu akhirat, teman-teman. Oke, dalam hadis kemarin yang kita bacakan yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, seperti itu. Di sini kesimpulannya dalam hadis tersebut ialah orang yang cerdas gitu. Orang yang cerdas itu bukan hanya orang cerdas itu ialah pandangannya jauh ke depan, teman-teman. Yaitu orang-orang yang memang tidak hanya berpikir duniawi gitu. Tidak hanya berpikir duniawi ya, namun juga berpikir tentang akhirat, yang mana ke akhirat itu kehidupan yang memang akan abadi, teman-teman. Nah, ketika abadi itu akan mempengaruhi kehidupan kita di dunia. Karena apapun yang memang kita lakukan di dunia itu akan berpengaruh besar dalam di akhirat gitu, teman-teman. Oke? Nah, jadi kita mulai sekarang persiapkan diri dalam menghadapi akhirat gitu, teman-teman. Ya. Contohnya ya, kalian bisalah berbuat baik terhadap orang, terus berpikir kritis dalam menyikapi sebuah permasalahan, terus juga berpikir ke depan bahwasanya dunia ini sementara dan akhirat itu
abadi gitu, kekal dan selamanya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, keterkaitan kritis berpikir kritis dengan ciri orang berakal atau ulil albab ya. Di sini, orang yang tidak meyakini adanya pembalasan, tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah SAW adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan atau akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh atau jahil, ya, jahil atau jahiliyah atau kebodohan gitu. Nah, artinya di sini teman-teman eh, ketika menemukan orang gitu, kita sudah tahu sekarang gitu, kita sudah sering disajikan dengan film-film atau tayangan-tayangan yang memang terlalu banyak bercanda di dunia gitu. Nah, sehingga dia tidak mikirin akhirat, bahwasanya di akhirat itu nanti akan ada balasan apa yang memang kita lakukan sekarang-sekarang ini, teman-teman. Atau masih di dunia, teman-teman. Kayak waktu itu ada salah satu YouTuber atau artis gitu. Gue nggak apa-apa masuk neraka gitu. Gue nggak apa-apa masuk ini. Nah, itu di dalam pandangan Rasulullah SAW itu yang memang hanya sebatas dunia itu adalah orang-orang bodoh, teman-teman. Orang-orang jahil. Kita sudah jelas ya, kita sudah tahu dan kita sudah pernah ditayangkan seperti itu. Artinya kita menyikapi orang seperti itu, kita jangan ikuti itu, teman-teman. Nah, di sini ditambahkan bangsa Arab pra-Islam dikatakan jahiliyah bukan karena tidak dapat baca tulis, tetapi karena kelakuannya, oke, menyisaratkan kebodohan, yaitu menyembah berhala dan melakukan kejahatan. Nah, orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, dan kezaliman lainnya, asalkan dapat selamat dari jatuh hukum di pengadilan dunia. Nah, teman-teman, gimana? Berat nggak? Berat banget ini, Masya Allah. Nah, jadi dulu bangsa Arab sebelum datangnya Islam gitu. Sebelum datangnya Islam, ini dikatakan hanya jahiliyah gitu, bodoh gitu. Karena memang bukan karena tidak baca-baca tulis gitu, tapi karena kelakuannya gitu. Kelakuannya yang aneh gitu. Masa iya berhala dijadikan Tuhan gitu. Terus melakukan kejahatan. Nah, efek dari situ, orang bodoh itu nggak pernah takut melakukan korupsi. Nah, jadi yang melakukan korupsi itu orang menipu dan kezaliman lainnya. Nah, asalkan dia selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Oh, ke dunia selamat atau bebas dari jerat hukum dunia. Tapi kalau di akhirat tidak bisa, Allah bisa. Nah, jadi kemaksiatan adalah tindakan bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa. Sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang tidak ada tawar-menawar malah diabaikan. Orang-orang tersebut dalam hadis ini di atas disebutkan sebagai orang lemah karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Dengan demikian orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang lemah. Oke, teman-teman. Lemah itu bukan karena capek, malas atau belum makan. Nah, tapi orang lemah ini ialah orang yang hanya memikirkan dunia gitu. Memikirkan dunia, sedangkan dunia itu kan bisa direkayasa, bisa diubah gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya hadis kedua. Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya bersegera, teman-teman. Tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Oke? Artinya, teman-teman, ketika kalian sudah ada waktu, masih sehat, masih segar, masih punya rezeki lebih, bantu orang lain. Atau dia bisa bantu dengan tenaga dan sebagainya. Nah, Rasulullah SAW menyebut 7 macam peristiwa yang buruk untuk menyadarkan kita semua. Nah, pertama, kemiskinan yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala karena sibuk mencari penghidupan atau harta. Nah, yang pertama ini, teman-teman, kadangkala kemiskinan itu ketika diuji kepada orang-orang yang memang tidak mampu gitu atau tidak mampu dalam hal keimanan gitu. Nah, itu mereka akan lalai, teman-teman. Jadi mereka sibuk aja mencari dunia, sibuk aja mencari harta gitu. Nah, sehingga apa-apa yang memang Allah ajarkan gitu, apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu tidak didengarkan gitu. Nah, yang kedua, kekayaan yang membuat kita menjadi sombong karena menganggap semua kekayaan itu karena kehebatan kita. Nah, yang kedua ini, teman-teman, sangat tamak, teman-teman, sangat sombong. Dia nggak tahu kalau bahwasanya harta di dunia itu cuma sementara gitu. Nah, kekayaan ini kadang membuat orang terlena, teman-teman. Nah, orang terlena dan membuat, ya ini hasil gue gitu, kayak gitu. Jadi nggak pernah menyisihkan kekayaan itu buat yang lain atau beramal soleh gitu. Nah, ketiga,
sakit yang dapat membuat ketampanan dan kecantikan kita pudar atau bahkan cacat. Nah, ketiga, ketika kita sakit, nah itu kan akan efeknya membuat ketampanan kita, kecantikan kita memudar. Artinya di sini, ketika orang yang memang diuji dengan hal-hal kayak gini, nah itu akan membuat keimanan kita turun. Kalau memang tidak disampaikan atau tidak mempunyai keimanan yang tinggi gitu. Nah, keempat, masa tua yang membuat kita menjadi lemah atau tak berdaya. Jangan sampai teman-teman. Jangan sampai ketika masa tua yang membuat kita lemah atau tak berdaya, kita baru beramal soleh gitu teman-teman. Jadi ketika muda kita udah foya-foya aja, senang-senang, visi foya, misi foya-foya. Nggak kayak gitu teman-teman. Nah, pokoknya sebelum tua atau sebelum kita lemah, kita harus beramal soleh teman-teman. Apapun yang baik lakukan gitu. Nah, kelima, kematian yang cepat karena usia atau umur yang dimiliki tidak memberi manfaat teman-teman. Nah, ketika Allah sudah memberi kita umur panjang, sehat dan sebagainya gitu. Nah, kita nggak boleh teman-teman menunda untuk beramal soleh gitu. Jangan sampai ketika kita sudah mati, ketika kita sudah nggak ada atau nggak berdaya atau di dalam kuburan, kita baru menyesali bahwasanya oh iya ternyata gue dulu kenapa nggak beramal soleh ya? Karena efeknya ada buat kita juga ketika nanti kita meninggal gitu. Nah, keenam, datangnya Dajjal yang dikatakan sebagai makhluk terburuk karena menjadi fitnah bagi manusia. Ketika Dajjal datang, sudah semua amal ibadah semua ditutup teman-teman. Pintu amal ibadah dan pintu taubat semua ditutup. Nah, jadi kita melihat kehancuran dan melihat Dajjal yang memang fitnah terbesar manusia itu, gitu. Karena pada saat itu kiamat dan Dajjal, sebelum datang kiamat, Dajjal itu akan datang dengan membuat fitnah terbesar seperti itu. Nah, yang ketujuh hari kiamat teman-teman ya. Jadi saya sampaikan bahwasanya kiamat itu akan menutup semua pintu taubat dan pintu ibadah kita. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi ibarat pintu gerbang, ibarat kita rumah nih, mau masuk nih, nah itu udah ditutup kayak gitu. Oke, jadi teman-teman, artinya dari ketujuh ini teman-teman, jangan sampai datang terhadap kita untuk tidak dapat beramal soleh teman-teman. Jadi semasa kita sehat, semagi kita bahagia gitu, selagi kita enak lah hidup kita gitu. Nah, jangan sampai kita lupa atau menunda ada amal soleh gitu. Oke, selanjutnya. Nah, seperti ini, oke. Nah, ini kalau saya simpulkan bahwa saya teman-teman, ketika teman-teman sudah berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah SAW gitu, artinya kita mampu untuk mempunyai bekal amal soleh gitu. Ketika kita sudah mempunyai amal soleh banyak, ketika kita sudah sering bantu orang atau sebagainya gitu, atau beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, nah nanti ketika kita meninggal gitu, ketika kita meninggal atau ketika di akhirat nanti, kita akan menerima hasil dari apa yang kita ibadah di dunia gitu teman. Karena di sini dunia tempat menanam dan akhirat memetik hasil atau panen. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin memetik hasil di akhirat, jangan lupa bercocok tanam di dunia ini dengan benih-benih yang unggul yaitu amal soleh. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, jadi di sini ada gambaran sukses ketika ketemu sukses di akhirat itu ialah pertemuan dengan Rabbul Izzati yang mana mendapatkan ampunan akan kesalahan, terbebas dari api neraka dan tinggal di surga dengan segala keindahannya teman-teman. Enak nggak kalau kita tinggal di rumah yang memang abadi namun nggak kita tinggalin teman-teman. Nah ya itu di akhirat teman-teman gitu. Makanya saya lagi banyak belajar nih bagaimana kita bisa di situ gitu. Semoga kita bisa semua ya teman-teman ya. Aduh sedih kalau bahasa bicara itu gitu. Nah terus juga memperoleh keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berpikir strategis dari tujuan akhir yaitu kita inginkan yaitu bahagia di akhirat gitu teman-teman. Artinya kita di sini mampu untuk berpikir besar dan berpikir jauh gitu, oke, untuk memikirkan akhirat. Manfaat hikmah dan berpikir kritis teman-teman. Nah, yang pertama yaitu dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Nah, gitu. Jadi kita ketika merhatikan bumi, gunung, alam dan sebagainya gitu. Nah, kita tahu makna dan hikmahnya di situ. Oh, Allah menciptakan ini karena ini. Oh, Allah menciptakan hewan ini karena ini. Oh, Allah menciptakan kita karena ini. Nah, kayak gitu.
Itu namanya berpikir kritis gitu dan dapat mengambil hikmah gitu. Terus dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan alam ini untuk bercocok tanam, untuk membangun sarana pendidikan, ya pokoknya buat hal-hal baik lah kayak gitu. Panjang umur, hal-hal baik, nah kayak gitu. 3, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek gitu, oke. Jadi orang-orang luar negeri ini sudah orang-orang Eropa terutama, kalau saya ambil data, orang-orang Eropa ini sudah mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah yang mana dia menciptakan mau mencobakan ini apa namanya? Matahari buatan di Jepang atau di Cina kalau nggak salah gitu. Maaf kalau saya salah gitu. Karena mereka mau coba untuk membuat matahari buatan gitu, yang memang itu buat menerangi negara tersebut gitu. Nanti kita bisa cari gitu, karena itu buat mengembangkan iptek gitu. Namun kalau serupa tidak akan sama teman-teman kayak gitu. Nah keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Nah, jadi apa-apa yang memang belum terjawab gitu dari penciptaan alam, ketika kita melakukan penelitian, nah insya Allah kita akan menemukannya gitu. Ketika kita ulet dan kita mencari tahu secara detail gitu. Nah, 5, mengantisipasi terjadi bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Nah, ini biasanya ranahnya BNPB gitu, BNPB atau dalam kita atau pribadi kita. Nah, kita mampu nih memahami, wah ini kamu mau banjir nih atau mau apa nih. Nah, sebelum itu terjadi, nah kita harus antisipasi dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang hutan sembarangan dan sebagainya. 6, semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada dalam tubuh kita maupun yang ada dalam semesta. Oke? Nah, jadi kita mulai bersyukur dan apa-apa yang memang Allah ciptakan gitu. Dalam diri kita dan maupun di luar tubuh kita kayak gitu. Karena memang sudah jelas ya, lain syakartum lazidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan kutambah nikmatmu. Siapa yang kufur nah akan diambil nikmatnya seperti itu. 7, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Artinya ketika kita sudah berpikir kritis, kita akan bertambah keyakinan bahwasanya oh, hidup ini hanya sementara dan juga hari pembalasan itu ada, teman-teman. Kayak gitu. Semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Visioner itu orang yang memang berpikir ke depan, teman-teman. Bahwasanya ke depan itu bukan hanya pemikiran duniawi. Ketika gue tua, ntar gue gimana ya? Nah, tapi ketika nanti saya mati, saya gimana ya? Nah, kayak gitu. Nah, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Nah, jadi kita meninggalkan kemaksiatan, teman-teman. Oke. Selanjutnya. Nah, sikap dan perilaku berpikir kritis. Nah, 1, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal sehat. Nah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alam semesta bagi manusia gitu. Melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmu untuk mengungkap misteri penciptaan Allah, penciptaan alam. 5, menjadikan ayat-ayat kauniyah, alam semesta gitu sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. 6, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. 7, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadi bahaya. 8, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. 9, senantiasa berupaya meningkatkan amal solih dan menjauhkan kemaksiatan sebagai tindak lanjut dari keyakinannya tentang adanya kehidupan kedua di akhirat dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus 10, terus motivasi diri dan berpikir kritis dalam merespons semua gejala dan fenomena alam yang terjadi. Oke. Semua ini sikap dan perilaku berpikir kritis, teman-teman ya. Jadi dari poin 1 sampai 10, teman-teman, ini salah satu contoh gitu. Atau beberapa contoh atau beberapa hikmah ketika kita melaksanakan perilaku kritis. Oke, baik. Nah, penutup. Baik. Alhamdulillah untuk materi ini sudah selesai. Kemudian kita semua menjadi pribadi yang insan. Nah, lebih baik lagi dengan sesuai apa yang kita pelajari pada hari dan sebelum-sebelumnya. Nah, oke. Sini jangan lupa ya. Jangan lupa disimpan materi ini karena untuk bahan pengambilan penilaian individu, oke? Bila ada yang kurang jelas atau yang belum paham, nanti insya Allah akan dibahas atau bila yang kurang jelas nanti akan bisa ditanyakan kepada guru kita, Ustadz Ahmad Hamdan Sahi selaku guru kita
Semoga Allah menjaga beliau dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.